ya. Nah, kita hari ini mau melanjutkan materi kita mengenai aljabar. Kita mau masuk ke subbab yang C, yaitu aljabar bentuk rasional. Nah, hari ini kita bahas mengenai aljabar bentuk rasional. Apa ya bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk P per Q, berarti pecahan ya. Dengan P dan Q bilangan bulat, Q tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini Q adalah pembilang, P adalah pembilang, dan Q-nya adalah penyebutnya. Jadi kita akan membahas mengenai operasi hitung bentuk aljabar bentuk rasional ya. Berarti kita mau menyelesaikan bentuknya seperti apa operasi hitungnya, yaitu pecahan. Tapi bukan bilangan bulat, kita menggunakannya bentuk aljabar. Anak-anak sudah tahu ya bagaimana bentuk aljabar. Nah, untuk masuk ke dalam operasi hitung hari ini, Memiani terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai KPK dan FEB. Karena nanti ketika anak-anak sudah paham mengenai KPK dan FEB, anak-anak bisa menyelesaikan operasi hitung aljabar bentuk rasional, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Hari ini bahasan kita hanyalah mengenai KPK dan FEB, kemudian operasi hitung aljabar bentuk rasional 2 ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan saja. Bisa ya? Oke, simak penjelasan Memiani, anak-anak tetap semangat belajarnya. Bab 3 aljabar. Hari ini kita akan membahas subbab D, yaitu operasi hitung aljabar bentuk rasional. Seperti di awal tadi, Memiani sudah sempat menyinggung ya, bentuk rasional itu seperti apa. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk P per Q, berarti pecahan ya nak. Dengan P dan Q bilangan bulat, Q tidak boleh sama dengan 0. Hari ini kita akan membahas mengenai operasi hitung aljabar bentuk rasional, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu KPK dan FEB bentuk aljabar suku tunggal. Tujuannya apa? Supaya anak-anak bisa menyamakan penyebut pada bilangan rasional nantinya. Nah, KPK merupakan hasil perkalian dari semua faktor-faktor prima dan variabel yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi. Kemudian untuk FEB merupakan hasil perkalian dari faktor-faktor prima dan variabel yang sama dengan mengambil pangkat rendah. Jadi sama ya nak ya, ketika anak-anak mau mencari KPK dan FEB dari sebuah bilangan, untuk mencari dalam bentuk aljabar juga sama cara yang digunakan. Sekarang kita coba contoh soal. Tentukan KPK dan FEB dari tiap bentuk aljabar berikut. Nomor 1, 3P dan 6P kuadrat. Nah, untuk 3P itu sama dengan 3 dikali P. Kemudian 6P kuadrat itu sama dengan bilangan primanya ya. Untuk mencari faktor primanya yaitu 2 dikali 3 dikali P kuadrat. Nah, pertanyaan yang pertama kita mau mencari KPK-nya. KPK itu diambil dari faktor prima dan variabel yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Jadi untuk KPK dari 3P dan 6P kuadrat adalah 2 dikali 3 dikali P pangkat 2 sama dengan 6P pangkat 2. Selanjutnya untuk FEB-nya yaitu diambil dari faktor prima dan variabel yang sama dengan pangkat terendah yaitu 3 dan P. Jadi FEB dari 3P dan 6P kuadrat adalah 3P. Contoh kedua, tentukan KPK dan FEB dari 18P pangkat 2 QR pangkat 2, 27P pangkat 3 Q pangkat 2 kali R dan 45P QR pangkat 3. Nah, kita harus mencari dulu faktor primanya dari 18P pangkat 2 Q R pangkat 2 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali P pangkat 2 dikali Q dikali R pangkat 2. Begitu juga dengan 27 P pangkat 3 Q pangkat 2 dan R. Faktor primanya 3 pangkat 3 dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 2 dikali R. Dan untuk 45 P Q R pangkat 3 yaitu 3 pangkat 2 dikali 5 dikali P dikali Q dikali R pangkat 3. Jadi KPK-nya adalah 270 P pangkat 3 Q pangkat 2 R pangkat 3. Sedangkan untuk FEB-nya adalah 9PQR. Sampai sini paham ya?
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pecahan bentuk aljabar, yaitu pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Oleh karena variabel merupakan bilangan yang belum diketahui hasilnya, sifat-sifat bilangan pecahan juga berlaku pada pecahan bentuk aljabar. Contohnya 5 per P, 4A plus 1 per A dikurang 2. Kemudian contoh bentuk aljabar pecahan 2P Q per P plus 3Q. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar? Suatu pecahan bentuk aljabar dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama. Penyebut bentuk aljabar telah disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan kecuali satu. Contoh, X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 per X kuadrat min 16. Nah, ini langkahnya kita harus mencari terlebih dahulu faktor dari X kuadrat dikurang 7X plus 12 dan faktor dari X kuadrat dikurang 16. Kemudian yang bisa dicoret kita coret. Sehingga hasilnya ketika disederhanakan menjadi X dikurang 3 per X ditambah 4. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung aljabar bentuk rasional. Kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan aljabar bentuk rasional. Yang A, penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Ada dua kasus dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar dengan penyebut suku tunggal, yaitu jika penyebutnya sama, pembilang pecahan tersebut langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Jika penyebutnya berbeda, samakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Setiap pecahan diubah menjadi pecahan yang senilai dengan penyebutnya merupakan KPK yang sudah ditentukan. Setelah penyebutnya sama, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Sekarang, perhatikan contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Yani bagaimana cara untuk menentukan operasi hitung aljabar bentuk rasional. Nah, sekarang kita hanya membahas penjumlahan dan pengurangan saja. Coba perhatikan contoh soal yang sudah Yani tampilkan di papan tulis. Soalnya adalah 4 per 3A ditambah 5 per 6B hasilnya berapa ya? Di awal video ini tadi anak-anak sudah Yani jelaskan bagaimana cara menentukan KPK dan FEB dari bentuk aljabar. Nah, ini bisa dengan cara mengalihkan untuk mencari penyebutnya. Sama ya untuk pecahan biasa ya. Ketika menyelesaikan penjumlahan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, karena ini bentuk aljabar, anak-anak bisa mengalihkan untuk mencari penyebutnya, mengalihkan 3A dengan 6B itu bisa. Tetapi alangkah baiknya anak-anak menyelesaikannya langsung menentukan untuk penyebutnya mencari KPK. Coba untuk KPK dari 3A. 3A itu sama dengan 3 dikali A. Kemudian 6B itu sama dengan 2 dikali 3 dikali B. Menentukan KPK, semua bilangan prima ditulis 2 dikali 3 dikali A dikali B. Maka 6 dikali A dikali B. KPK dari 3A dan 6B adalah 6 dikali A dikali B. Ini bisa kita gunakan untuk penyebut dari soal kita yang bagian A. 6A ditambah per 6 dikali A dikali B. Nah, cara menyelesaikannya juga sama seperti kita menyelesaikan pecahan. Pertama, 6 dikali A dikali B dibagi 3A. Yuk sekarang lihat. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. A dibagi A hasilnya adalah 1. Kita coba ya supaya anak semakin paham. 6A dibagi 3A. Coret-coret. 6 bagi 3 yaitu 2. A bagi A. Koefisiennya pangkatnya dikurangin kan kalau bagi ini pangkat 1 hasilnya 0. Tapi semua bilangan berpangkat ketika pangkatnya 0 maka nilainya adalah 1. 2 dikali
B. 6 bagi 6 sama dengan 1. B bagi B sama dengan 1. Sehingga 1 dikali A dikali 1. Sehingga hasilnya adalah A. A dikali 5. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. 2 dikali B sama dengan 2B. 2B dikali 4 yaitu 8B per 6AB. Ditambah 5 dikali A per 6AB. Oke. Selanjutnya Memi tuliskan di bawahnya ya. Oke, kita bisa menyelesaikan, yaitu ini pecahannya menjadi penyebutnya 6A kali B. Perhatikan, 8B ditambah 5A. Bisakah kita selesaikan? Tidak bisa. Kenapa? Karena variabel 8 ini adalah B. Kemudian sini variabelnya adalah 5. Jadi tidak bisa kita selesaikan. Bentuk sederhananya bagaimana, Memi? Ya sudah, 8B ditambah 5A. Memi, ini boleh nggak ini kita coret? Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Tidak boleh kita coret, kecuali anak-anak bisa membuat faktor dari keduanya ini, bentuk pecahannya ini, baru kita bisa coret. Jika soalnya seperti ini tidak bisa kita coret. Nah, misalnya seperti apa, Memi? Misalnya seperti ini, 8AB ditambah 4A per 6AB. Kita buat faktornya, yaitu sama-sama kita keluarkan ya. 2 dikali 4 kali A ditambah 2 dibagi. Kemudian ini juga bisa kan? 2A sama dengan 3 dikali B. Jika bentuknya seperti ini, anak-anak menyederhanakannya masih bisa, yaitu kita bentuk faktornya dulu. 2A kali 4B sama dengan 8AB. 2A dikali 4A sama dengan 4A. 2A dikali 3B sama dengan 6AB. Ketika anak-anak menemukan soal seperti ini, silahkan disederhanakan, tapi dengan cara difaktorkan terlebih dahulu. Ini tinggal dicoret. Sisanya adalah 4B plus 2 per 3B. Tetapi jika soalnya sudah seperti ini dan tidak bisa dicari faktornya, ini adalah bentuk akhirnya, sudah bentuk sederhana. Paham? Oke, kita mau coba soal yang kedua. X dikurang 1 per 2X pangkat 3 ditambah 2 dikurang X per 8X Y pangkat 2. Langkahnya bagaimana? Kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, penyebutnya ini apa ya, Nak ya? Sudah jelas namanya nih, penyebutnya ini pasti. Oke, 8 ya, Nak. Kemudian pilih pangkat X-nya paling tinggi, yaitu X pangkat 3 Y pangkat 2. Oke, Mami ini coba dicek dulu KPK-nya benar atau tidak. Ya sudah, yuk kita cek dulu yuk. 2X pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali X pangkat 3. 8X Y pangkat 2 itu sama dengan 8 itu. Yuk, bilangan primanya 2 pangkat 3 dikali X dikali Y pangkat 2. KPK-nya sama dengan pilih pangkat paling tinggi. Oke, sehingga 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. 2 pangkat 3 adalah 8 X pangkat 3 Y pangkat 2. Oke, sesuai ya. Ditambah 8X pangkat 3 Y pangkat 2. 8X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi 2X pangkat 3. Perhatikan Memi ajarkan pelan-pelan. 8X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi 2X pangkat 3. Coret-coret, sisanya 8 bagi 2 yaitu 4. X pangkat 3 1 Y kali 2 yaitu 4Y kuadrat. Sekarang 4Y kuadrat dikali X min 1. Oke, Memi hapus ya. Selanjutnya kita mau menghitung 8X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi dengan 8X
Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 dikali X pangkat 2 yaitu X pangkat 2. X pangkat 2 dikali 2 dikali X. Wah, semakin pintar anak-anak menggunakan aljabarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kalikan 4Y kuadrat X, bukan begitu? Kemudian 4Y kuadrat dikurang dikali negatif 1, negatif 4Y kuadrat per 8X pangkat 3 dikurang Y pangkat 2. Oke. Ditambah X kuadrat dikali 2 sama dengan 2X kuadrat. X kuadrat dikali negatif X sama dengan negatif X pangkat 3 per 8X pangkat 3 Y pangkat 2. Oke, ini boleh Memiani hapus ya yang di bawah ya. Selanjutnya, perhatikan, apakah ini bisa diselesaikan? Tidak bisa, karena koefisiennya sudah berbeda. 4Y kuadrat X dikurang 4Y kuadrat positif dikali ditambah 2X kuadrat positif dikali negatif negatif X pangkat 3 per 8X pangkat 3 dikurang Y pangkat 2. Wah, pintar sekali anak-anak ya bisa menyelesaikan penjumlahan bentuk rasional seperti ini. Nah, banyak-banyak latihan ya anak ya. Di buku cetak itu banyak sekali soal, anak-anak bisa mencoba untuk mengerjakannya. Nah, ini adalah contoh soal bentuk rasional, bentuk aljabar, khususnya operasi hitungnya adalah penjumlahan. Selanjutnya kita akan coba untuk yang pengurangan. Oke, kita selesaikan contoh soal yang kedua mengenai pengurangan. Nah, contohnya adalah selesaikan pengurangan berikut. X per 4A dikurang Y per 2A pangkat 2. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan langkahnya sama ya, yaitu kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya jika penyebutnya berbeda. Bagaimana langkahnya? Untuk menyamakan penyebut kita bisa mencari terlebih dahulu KPK-nya. Oke, sekarang 4A kita menentukan KPK dari 4 sama dengan 2 kuadrat dikali A. Selanjutnya untuk 2A kuadrat, 2A kuadrat maka 2 dikali A pangkat 2. Kita menentukan KPK-nya. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali A pangkat 2 yaitu 4A kuadrat. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut menyelesaikan. Berarti untuk penyebutnya yaitu 4A kuadrat dikurang per 4A kuadrat. Kita selesaikan. 4A kuadrat dibagi 4A. 4A kuadrat dibagi 4A. 4 bagi 4 sama dengan 1. A kuadrat dibagi dengan A yaitu sisanya adalah 2 pangkat 2 dikurang pangkat 1 yaitu sisanya adalah A. Jadi A dikali dengan X. Oke, selanjutnya 4A kuadrat dikali 2A kuadrat. 4A kuadrat dibagi 2A kuadrat. 2A 4 bagi 2 sama dengan 2 A kuadrat bagi A kuadrat yaitu 1. 1 kali 2 yaitu 2. Maka 2 dikali Y. Nah, kita bisa menyelesaikannya. Kita selesaikan dulu. A dikali X sama dengan AX dikurang per 4A kuadrat dikurang 2 dikali Y sama dengan 2Y per 4A kuadrat. Kita sederhanakan menjadi AX negatif dikali positif jadinya negatif 2Y per 4A kuadrat. Bisa ya? Soal terakhir 5 per 8A dikurang A min 3 per 4A. Karena penyebutnya berbeda maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 8A sama dengan 2 pangkat 3 dikali A. Kemudian
negatif 3 sama dengan negatif 6 per 8A. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 5 negatif dikali 2A sama dengan negatif 2A. Negatif kali negatif 6 sama dengan positif 6 per 8A. Yuk kita selesaikan. Mana yang bisa kita selesaikan? 5 ditambah 6 berarti negatif A. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Positif 11 per 8A. Ini adalah jawabannya. Nah, materi kita hari ini hanya membahas mengenai KPK, menentukan KPK dan FEB dari bentuk aljabar. Kemudian kita juga belajar operasi hitung aljabar bentuk rasional. Tapi untuk operasi hitung aljabar bentuk rasional yang kita bahas hari ini hanyalah 2 ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Memiani mengenai materi kita hari ini. Tugas anak-anak adalah mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom Matematika kelas 7. Kerjakan soalnya dengan teliti. Ingat ya, kerjakan soal dengan teliti. Kemudian minta tolong diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bisa? Oke, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita. Silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom latihannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you.